Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Renal Andika Nugroho, mahasiswa aktif Prodi Ekonomi Syariah, NIM terakhir 080. Salam kenal semuanya. Hai guys, perkenalkan nama aku Nur Nasma Ramadan, NIM belakang 082, salam kenal. Halo semuanya, nama saya Nada Hayati, NIM belakang saya 084. Salam kenal semuanya. Kebijakan ekonomi masa Daulah Islam. Kebijakan ekonomi atau biasa dikenal economic policy mengandung arti menggunakan alat-alat variabel instrumental untuk mempengaruhi atau untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Misalnya, dalam suatu perusahaan dagang dapat menggunakan variabel instrumental seperti iklan untuk memperbesar volume penjualannya supaya pada akhirnya mencapai laba yang maksimal. Kemudian kebijakan ekonomi jauh sebelumnya sudah pernah dipraktekkan pada zaman Rasulullah SAW dan para sahabat-sahabatnya. Hal tersebut terjadi pada waktu Rasulullah diangkat sebagai kepala negara di Madinah. Beliau melakukan perubahan drastis dalam menata kehidupan masyarakat di Madinah. Hal pertama yang beliau lakukan adalah membangun sebuah kehidupan sosial, baik di lingkungan keluarga, masyarakat, institusi, maupun pemerintahan yang bersih dari berbagai tradisi dan prinsip-prinsip Islam. Seluruh kehidupan masyarakat disusun berdasarkan nilai-nilai Qur'ani, termasuk dalam hal ini sistem ekonominya yang berdasarkan pada prinsip persamaan, kebebasan, keadilan, dan kebajikan. Pada tahun awal-awal sejak dideklarasikannya sebagai sebuah negara, Madinah hampir tidak memiliki sumber pemasukan atau pengeluaran negara. Seluruh tugas negara dilaksanakan kaum muslimin secara gotong royong dan sukarela. Situasi tersebut berubah setelah turunnya surah Al-Anfal pada tahun ke-2 Hijriah. Dalam ayat tersebut dijelaskan tentang cara pembagian ghanimah, di mana 1/5 untuk bagian Allah dan Rasulnya dan 4/5 lainnya dibagikan kepada anggota pasukan yang terlibat dalam peperangan. Kemudian selain itu turun juga ayat mengenai zakat dan pengalokasiannya. Berdasarkan ayat tersebut, maka Rasulullah mengambil suatu kebijakan bahwasanya sumber pendapatan negara waktu itu bersumber dari ghanimah, zakat, dan selain itu ada juga yang bersumber dari jizyah, kharat, dan usyur. Kemudian standar hidup kaum muslimin pada waktu itu mengalami kenaikan di tingkat pendapatan. Hal tersebut terjadi berkat kebijakan yang dilakukan Rasulullah SAW ketika pertama kali tiba di Madinah. Beliau membuat suatu perjanjian persaudaraan untuk saling membantu antara kaum Ansor dan kaum Muhajirin. Hal tersebut dapat kita lihat ketika Rasulullah mendorong kaum Ansor dan Muhajirin untuk melaksanakan muzaraah atau pembagian hasil panen, di mana kaum Muhajirin mengelola lahan kaum Ansor. Kemudian langkah selanjutnya yang diambil oleh Rasulullah. Baik, kita lanjut ke topik selanjutnya, yaitu biografi tokoh pada masa Daulah Islam. Tokoh yang pertama adalah Abu Ubaid. Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam Al-Harawi adalah salah seorang ulama yang berasal dari Harah, suatu kota besar daerah Khurasan. Ayahnya adalah seorang budak milik seorang Romawi. Ia menghabiskan masa kecilnya di Herat hingga mencapai usia 20 tahun. Kemudian pada tahun 179 Hijriah ia pindah ke berbagai kota seperti Kufah, Baghdad, Tartus, dan kota-kota di Syam untuk belajar dari para ahli fikih, tafsir, nahwu, dan bahasa Arab. Kemudian ia kembali ke Herat dan bekerja sebagai sastrawan. Lalu ia menjadi kadi di Tartus pada tahun 192 Hijriah dan menduduki jabatan tersebut hingga 18 tahun. Kemudian ia pindah ke Khurasan pada tahun 210 Hijriah. Karena ia dekat dengan penguasa di sana, maka ia diangkat sebagai wali. Abu Ubaid melakukan pergi haji pada tahun 219 Hijriah dan tinggal di Mekah hingga ia wafat pada tahun 224 Hijriah di usianya yang ke-57 tahun. Tokoh selanjutnya adalah Abu Yusuf.
Ya'qub bin Ibrahim bin Habib bin Kunais bin Sa'ad al-Ansori al-Jalbi al-Kufi al-Baghdadi atau yang lebih dikenal dengan sebutan Abu Yusuf lahir di Kufah pada tahun 113 Hijriah atau 731 Masehi. Ia berasal dari suku Bujailah. Abu Yusuf adalah murid ahli hukum Abu Hanifah yang membantu menyebarkan pengaruh mazhab Hanafi, hukum Islam melalui tulisan-tulisannya dan posisi pemerintahan yang dipegangnya. Ia menjabat sebagai hakim kepala atau Qadi al-Qudat pada masa pemerintahan Harun ar-Rasyid. Karyanya yang paling terkenal adalah Kitab Al-Kharaj, sebuah risalah tentang masalah perpajakan dan fiskal negara. Abu Yusuf wafat pada 182 Hijriah di kota Baghdad. Kita ke pembahasan selanjutnya, yaitu pemikiran tokoh tentang keuangan publik, mekanisme pasar, dan sistem pajak. Yang pertama ada pemikiran Abu Yusuf tentang keuangan publik, yaitu penerimaan negara dalam daulah Islamiyah. Menurut Abu Yusuf dibagi ke dalam 3 kategori, yaitu ghanimah atau harta rampasan perang, sedekah, dan harta fai. Harta fai itu ada jizyah, usyar, dan kharaj. Penerimaan-penerimaan tersebut dapat digunakan untuk membiayai aktivitas pemerintahan. Pemikiran Abu Yusuf tentang sistem pajak, yaitu dalam hal perpajakan Abu Yusuf telah memberikan prinsip-prinsip tentang kesanggupan membayar, pemberian waktu yang longgar bagi pembayar pajak, dan sentralisasi pembuat keputusan dalam administrasi pajak. Dalam hal penetapan pajak, Abu Yusuf cenderung menyetujui negara mengambil bagian dari hasil pertanian dan penggarap daripada menarik sewa dari lahan pertanian. Menurutnya, cara ini lebih adil dan akan memberikan kemudahan dalam memperluas tanah garapan. Pemikiran Abu Yusuf yang terakhir yaitu tentang mekanisme pasar. Fenomena yang terjadi pada masa Abu Yusuf ketika terjadi kelangkaan, maka harga akan cenderung tinggi, sedangkan pada saat barang tersebut melimpah, maka harga cenderung turun atau lebih rendah. Dalam literatur kontemporer, fenomena yang berlaku pada masa Abu Yusuf dapat dijelaskan dalam teori permintaan. Tokoh yang kedua yaitu Abu Ubaid. Pemikiran Abu Ubaid tentang keuangan publik. Abu Ubaid dalam kitab Al-Amwal menjelaskan secara detail masalah keuangan publik atau public finance. Ia memaparkan dan melakukan studi secara mendalam terhadap praktek yang dilakukan Rasulullah dan Umar bin Khattab sebagai maestro pengelola keuangan publik. Dengan institusi yang dinamakan Baitul Mal, Umar bin Khattab mengumpulkan anggaran pendapatan belanja negara seperti ghanimah, sedekah, dan fai. Sebelum Baitul Mal dibentuk, harta-harta tersebut disimpan di masjid. Tak lama kemudian, sumber penerimaan keuangan publik pun bertambah seperti kharaj, usyar, dan khumus. Pemikiran Abu Ubaid tentang mekanisme pasar. Menurut Abu Yusuf, sistem keuangan Islam menjelaskan prinsip mekanisme pasar dengan memberikan kebebasan yang optimal bagi para pelaku di dalamnya, yaitu produsen dan konsumen. Jika karena suatu hal selain monopoli, penimbunan atau saksi sepihak yang tidak wajar dari produsen terjadi karena kenaikan harga, maka pemerintah tidak dapat melakukan intervensi dengan mematok harga. Penentuan harga sepenuhnya diperankan oleh kekuatan permintaan dan penawaran dalam ekonomi. Untuk pembahasan selanjutnya yaitu hubungan pemikiran Abu Yusuf dengan kebijakan fiskal di Indonesia. Pemikiran Abu Yusuf tentang pajak memiliki relevansi dengan kebijakan ekonomi tentang pajak masa kini khususnya di Indonesia. Misalnya seperti pengenaan pajak tanah. Pajak tanah di Indonesia bisa dilihat pada pajak bumi bangunan atau PBB. Yang biasanya setiap bangunan itu akan dikenai pajak sesuai dengan luas bangunan. Oke semuanya, kita lanjut ke pembahasan terakhir kita, yaitu contoh pemikiran dari berbagai imam mazhab. Yang pertama adalah Imam Abu Hanafi. Imam Abu Hanifah merupakan ulama yang berpikir rasional positif.
Ia tidak hanya melihat dari Al-Quran maupun Sunnah, namun dikombinasikan dengan rasional yang berbentuk kaidah ihtisan. Ia juga dikenal dengan pemikirannya mengenai syuro atau yang biasa dikenal dengan sebutan musyawarah. Yang kedua adalah contoh pemikiran dari imam mazhab, yaitu Imam Malik. Imam Malik dikenal banyak menggunakan tradisi Madinah sebagai dasar hukum. Metode pengajaran Imam Malik didasarkan pada ungkapan hadis dan pembahasan atas makna-maknanya, kemudian disesuaikan dengan apa yang terjadi pada masa itu. Imam Malik sangat menghindari spekulasi dan fikih hipotesis, sehingga mazhabnya dan para pengikutnya dikenal dengan sebutan Ahlul Hadis. Yang ketiga adalah contoh pemikiran imam mazhab dari Imam Syafi'i. Dalam perkembangan pemikirannya, Imam Asy-Syafi'i mempunyai dua pendapat yang berbeda. Kedua pendapat ini biasa dikenal dengan sebutan Qaul Qadim dan Qaul Jadid. Qaul Qadim adalah pendapat Imam Syafi'i saat berada di Irak sebelum beliau pindah ke Mesir. Sedangkan Qaul Jadid adalah pendapat Imam Syafi'i saat berada di Mesir. Oke teman-teman, kita sampai ke contoh pemikiran imam mazhab yang paling terakhir, yaitu Imam Hambali. Imam Ahmad bin Hambal mulai memberikan fatwa ketika menginjak umur 40 tahun. Wah, ini tuh salah satu hal yang baru ya untuk kita semua. Salah satu pemikiran Imam Hambali adalah apabila suatu hal tidak ditemukan dalam Al-Quran dan As-Sunnah, ia menukil fatwa sahabat dan memilih pendapat sahabat yang disepakati sahabat lainnya. Apabila fatwa sahabat berbeda-beda, ia memilih salah satu pendapat yang lebih dekat kepada Al-Quran dan juga Sunnah. Baik, terima kasih teman-teman karena sudah menyimak pembahasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.